back to my YouTube channel. Jadi untuk hari ini kita akan lanjut belajar lagi ya. Jangan malas-malas untuk belajar. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas perkembangbiakan pada tanaman. Nah, perkembangbiakannya itu ada secara alami dan juga secara buatan. Nah, bagaimana dikatakan perkembangbiakannya secara buatan? Nah, itu dengan bantuan tangan manusia. Contohnya apa? Kalian sudah praktekkan kan di rumah? Nah, contohnya itu ada mencangkok dan stek. Nah, tugas kemarin kalian sudah disuruh untuk melakukan stek pada tanaman. Nanti beberapa siswa yang sudah melakukan prakteknya akan Ibu sisipkan fotonya di sini. Nah, untuk itu sekarang saatnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, sebelum lanjut kalian wajib banget untuk like video ini, komen, share, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan semoga dengan kalian subscribe channel aku, channel ini semakin berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Nah, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Jadi, untuk kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak menggunakan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buahnya itu terdapat biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Nah, ada banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Misalnya apa? Nah, ada jeruk, ada pepaya, ada jambu biji, dan masih banyak lagi ya. Nah, biji itu caranya bagaimana melanjutkan perkembangbiakan menggunakan biji. Nah, jadi biji sebuah buah itu, misalnya kita lihat saja itu adalah buah jeruk. Nah, si biji ini di dalam buah jeruk itu ada bijinya atau kita sering sebut itu adalah batunya itu. Nah, itulah yang akan kita tanam. Nah, setelah ditanam, biji itu akan tumbuh sedikit demi sedikit, mulai dari tumbuh daun, terus lama-kelamaan dia tambah tinggi dan menjadilah tanaman jeruk yang dewasa. Nah, setelah itu dia akan kembali berbuah dan menghasilkan biji lagi. Nah, begitulah cara tanaman berkembang biak dengan menggunakan biji. Contoh lainnya, misalnya pepaya. Pepaya juga sama, pepaya berkembang biak dengan bijinya. Caranya juga sama, kita tanam bijinya, kita siram setiap hari, lama-kelamaan akan dia hidup. Nah, lama-kelamaan setelah hidup, tumbuh daun, kemudian dia akan menjadi tanaman pepaya yang dewasa dan menghasilkan bunga, kemudian buahnya. Ya. Nah, jadi untuk itu, untuk kalian lebih paham lagi bagian-bagian apa yang terdapat pada bijian ini, pada biji sebuah buah. Nah, kalian perhatikan gambarnya ya. Ibu akan sisipkan gambarnya di sini. Kalian perhatikan itu, kalian simak baik-baik agar kalian tahu ya. Nah, untuk itu Ibu akan tugaskan kalian untuk melengkapi bagan sebuah daur hidup tumbuhan. Nah, itu ada di halaman 155. Oke, kalian yang punya buku, dibuka bukunya, buku pembelajaran tema satunya di halaman 155. Nah, itu tugas yang pertama ya. Di halaman 155 kalian buat bagan. Nah, itu adalah daur hidup tanaman semangka. Kalian urutkan mana yang pertama, kedua, dan hingga akhirnya dia berbuah ya. Jika kalian belum mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung menghubungi Ibu.
Oke, nah sudah untuk tugas yang pertama, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Jadi setelah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji-bijian, nah kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan tunasnya. Nah, pernah kalian melihat perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan tunasnya? Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan tunasnya. Ini dia, ya. Kalian lihat baik-baik. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan tunasnya. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tubuh induknya. Nah, jadi tunas itu adalah anakan atau anak dari tumbuhan itu yang tumbuh tidak jauh dari induknya. Dia akan selalu bersampingan atau berkumpul dengan induknya. Nah, ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Nah, tunasnya itu tumbuh di daun induknya, berarti di daun tanaman yang sudah tua. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Kalian tahu tanaman cocor bebek? Nah, yang nggak tahu ini dia ya. Ini adalah contoh tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas, salah satunya saja adalah pisang dan cocor bebek. Kalau pisang itu tunasnya ada di bawah, dia langsung tumbuh di bawah, berhimpitan atau berdampingan dengan induknya atau dengan pisang yang sudah dewasa. Dia di sebelahnya akan ada tumbuhan pisang yang baru. Nah, itu namanya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ya. Nah, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Nah, maksudnya gimana? Di dalam tanah itu, ini pisang tua, di dalam tanah itu ada batangnya. Nah, dari sanalah tumbuh tunas lagi dan menghasilkan perkembangbiakannya yang baru. Kemudian tunas pisang ini tumbuh menjadi tumbuh baru di sekitaran induknya dan berkembang biak menjadilah akhirnya dia anakan pisang. Nah, kalian pernah lihat pisang yang bergerombolan? Nah, di sebelahnya itu adalah tunas-tunasnya atau anak-anak pisangnya. Oke. Kemudian kalau tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Ya, tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi-tepi daunnya. Nah, kemudian dari sanalah dia berkembang biak menjadi tanaman cocor bebek yang lebih banyak lagi. Oke, sudah. Kemudian ada lagi pohon bambu. Kalian pasti pernah melihat tanaman atau pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya atau di dekat tubuh induknya. Nah, bambu ini kira-kira sama seperti cocor bebek atau pisang? Ya, benar sekali. Bambu ini sama dengan pisang. Berkembang biaknya anakannya ini, tunasnya ini akan tumbuh di dekat tubuh induknya. Jadi dia tidak akan jauh. Nah, pernah kan kalian melihat tanaman bambu yang memang dia hanya bergelombolan di sana saja. Nah, itu menunjukkan kalau dia berkembang biak dengan tunas, di mana tunasnya itu tumbuh di dekat tubuh induknya. Sudah paham? Belajar itu menyenangkan ya jika kalian memang benar-benar serius niatnya untuk belajar. Tadi materi-materinya perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan tunasnya. Nah, jadi untuk itu kalian, ibu akan berikan tugas mencari contoh lain tanaman yang berkembang biak menggunakan tunas. Kalian cukup mencari 5 saja
ya. Carilah 5 contoh atau carilah 5 tanaman yang berkembang biak menggunakan tunas. Ya, kalian cari dan kalian jelaskan sedikit tentang tanaman yang kalian dapatkan. Oke, sudah. Nah, jadi segitu dulu untuk materi kali ini. Semoga materi yang sudah disampaikan ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Karena ingat, subscribe itu gratis. Dan bagi yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa cek di playlist. Di sana sudah aku buatkan playlist pembelajaran. Jadi kalian belajarnya nggak bingung, kalian bisa berturut-turut ya dari awal sampai materi saat ini. Oke, see you the next video untuk materi selanjutnya. Bye-bye.